Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang baik, hidup ini hanya mampir. Kita asal usulnya bukan penduduk asli dunia. Nenek moyang kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa itu asli sorga. Jadi aslinya kita ini turunan ahli sorga. Tapi memang takdirnya kita sedang mampir di dunia, tidak lama. Dunia ini hanya mampir. Lahirnya kita tidak bawa apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Dunia ya di sini saja. Sudah lama daerah ini ada, giliran hidup, ngaku-ngaku mati. Begitulah. Tidak ada yang punya dunia berikut isinya kecuali semuanya milik Allah. Tidak ada yang dibawa. Orang yang paling kaya juga meninggalnya tidak akan bawa apa-apa selain amal. Lalu untuk apa kita diciptakan di dunia? Ada 3. 1, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita di dunia ini adalah untuk mengabdi ke Allah Tuhan kita. Allah Tuhan kita hamba Allah. Dunia ini adalah pelayan kita. Jadi posisinya begitu Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta kita semuanya ini. Lalu manusia ini hamba Allah, diciptakan di dunia ini untuk mengabdi ke Allah. Dan dunia ini, tempat kita ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, buat kita untuk bisa ngabdi ke Allah. Jadi dunia ini pelayan kita supaya kita bisa ngabdi ke Allah. Jelas? Jadi uang dengan kita tinggian mana derajatnya? Uang itu pelayan kita untuk ngabdi ke Allah. Dengan adanya uang kita bisa beli baju untuk ibadah. Dengan adanya uang kita bisa beli makanan supaya kuat untuk ibadah. Dengan adanya uang kita bisa nyekolahkan anak supaya bisa ibadah. Dengan adanya uang kita bisa bangun masjid untuk ibadah. Pokoknya uang itu disiapkan untuk bekal pulang kita, bukan untuk bangga-bangga diri. Nah, semua kegiatan kita tuh harusnya punya nilai ibadah. Ibadah tuh ada yang ibadah mahdoh yang khusus seperti sholat dan lain sebagainya, dan aktivitas lain juga bisa nilai ibadah. Syarat ibadah ada berapa? 3 Bu. Apa saja? Aduh, Ibu mantawadu ya. 1, niatnya ikhlas. 2, caranya ittiba, benar ittiba kepada Rasulullah, mengikuti yang dicontohkan Rasul. Selesai. Jadi bagi kita bekerja adalah ibadah. Rezeki sudah selesai pembagiannya, tapi jadi pahala atau tidak, nah itulah pekerjaan kita. Makanya bekerja itu bukan mencari rezeki, bekerja itu menjemput rezeki, mencari pahalanya, berkahnya dari rezeki kita. Bu, Ibu, tidak boleh terlalu cinta sama suami. Karena suami ibu, tunggu dulu, ibu ciptaan siapa? Ibu milik siapa? Yang memberi rezeki ibu selama ini siapa? Yang memberi hidayah siapa? Yang menjaga ibu siang malam siapa? Yang bisa memberi pahala siapa? Yang nutupin dosa ibu-ibu siapa? Yang bisa ngasih husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau gitu suami apa dong? Suami ladang amal. Kebaikan suami disyukuri, ibu dapat pahala. Kesalahan dan kekurangan suami, ibu bersabar dan membantu suami jadi baik, ibu dapat pahala. Gitu. Jelas ya? Makanya jangan terlalu berharap dari suami. Makin ibu banyak berharap dari suami, Allah cemburu.
Makanya dibuatlah gelisah. Sudah pernah merasain cemburu, Bu? Enak atau tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enak? Tidur nyenyak atau susah? Dengan penderitaan seperti itu, urusan jadi beres atau nambah? Rasain. Kenapa? Karena ibu lebih banyak ingat suami daripada ingat. Makanya Allah cemburu. Bikin aja ibu gelisah dan tidak selesai masalahnya. Nah, tugas yang kedua, kita tuh jadi khalifah. Jadi di dunia ini kita harus berkarya, berprestasi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Beda-beda tiap kita ya, tapi kita harus berbuat yang terbaik. Makin banyak manfaat yang bisa kita berikan, kita makin sukses. Kenapa belajar? Supaya bisa ibadah kepada Allah, supaya bisa manfaat kepada makhluk Allah gitu. Dan yang ketiga, tugasnya apa? Dakwah. Kita di dunia tidak cukup hanya berusaha nyelamatin diri, tapi kita juga harus berusaha ngajak orang lain jadi baik. Nah, ujung dari hidup ini udah tahu siapa yang sukses di dunia? Cirinya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Apa cirinya orang takwa? Takwa tuh hatinya yakin ke Allah, beriman, yakin, dan patuh kepada perintah Allah. Makin patuh, menjauhi larangan, mematuhi perintah Allah, makin takwa. Dialah yang makin sukses. Jadi kalau dunia dibagikan oleh Allah, kaya itu bukan karena pinter, kaya itu karena Allah mau ngasih aja. Dan yang bodoh juga kaya banyak, yang pinter enggak kaya juga ada, betul? Jadi dibagikan dunia ini sesuka Allah saja. Si itu tangki, itu drum, ini ember, ini gayung, itu pispot, itu gelas, ini cangkir, ini tutup salep, begitu. Ini beda-beda. Walaupun satu keluarga, beda-beda rezekinya, benar? Makanya jangan silau dengan dunia ini. Termasuk pangkat jabatan Allah yang membagi. Si ini bekal jadi gubernur, si itu jadi, Allah itu yang menentukan, ya. Termasuk saya. Bagian begini nih. Semua ini ujian, pilihannya jadi kiai, kalau dianggap kiai ya. Jadi kiai pecinta Allah atau kiai pecinta dunia. Nah, itu pilihannya. Takdir jadinya mah udah jadi nih. Tapi apakah saya ini ngajak orang ke Allah atau ngajak orang jadi senang dunia? Gitu. Jelas? Nah, siapa yang paling sukses? Cirinya adalah akhir hayatnya husnul khotimah. Nah, udah gitu kita kan mati tuh. Nanti dikubur, nunggu sampai kiamat, kiamat dibangkitkan, dihisab, lalu kita nanti ujungnya milih tuh oleh Allah, dimasukkan ke salah satu, apa kira-kira? Sorga dan mau masuk yang mana? Jawab. Mau kemana akhir hidup kita nanti? Bu, mau kemana? Kalau mau ke sorga, kira-kira pakai amalan apa? Ahli sorga atau amalan ahli neraka? Yakin? Mungkinkah ke sorga tidak dengan amalan ahli sorga? Tidak, ya pokoknya mah mau masuk sorga syariatnya, walaupun kalau Allah berkehendak gampang saja. Nih, jadi ibu teh pengen ke sorga. Enggak, kalau mau, kalau enggak apa-apa Bu, bebas. Mau? Tes dulu ya. Banyakan mana? Baca Quran atau baca WA?
Allah suka yang mana? Baca Quran, baca WA? Licik ibu yang benar bu. Ini sekali lagi tes. Ibu-ibu jujur, awas ya, jangan ngadak-ngadak soleha. Ibu banyakan mana baca Quran atau baca WA? Bagus. Allah suka yang mana? Kita sibuk baca Quran atau baca WA? Tuh, berarti nggak nyambung ya. Pertanyaan kedua, Bu, Ibu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Allah suka yang mana? Aneh kita ya. Bu, kalau malam enakan yang mana? Tidur nyenyak atau tahajud? Allah suka yang mana? Ibu tidur atau tahajud? Tuh ya, Allah suka tahajud, ibu tidur, jadi nggak nyambung. Nah hadirin sekalian, amal licik katanya bapak-bapak nggak ditanya. Dan nggak beda tuh bu, ibu perwakilan ya. Hadirin, saya mohon maaf yang sudah pernah dengar ceramah ini, tapi saya akan mengulang ceramah tentang hadis Imam Tirmizi, 4 ciri orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Mau tahu ini? Saya kira kebanyakan belum tahu ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar." Maukah engkau ku beritahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Mau tahu tidak nih? Oh, saya baca hadis ini kepikiran terus ini. Karena saya kalau ngandelin amal susah pak. Coba acungkan tangan yang sholatnya khusyuk. Ada yang ngacung. Acungkan tangan yang sedekahnya melimpah ruah. Ada yang ngacung. Acungkan tangan yang tahajudnya sampai bengkak kakinya. Kita bengkak jidatnya, enggak kejeduk ya, ngantuk. Susahlah kita, kalau saya mah amalnya tidak banyak, tapi sesudah mendengar hadis ini jadi semangat. Siapakah mereka? Dengerin, ada 4 ya. Rasulullah qala ala kulli hayyinin layinin qaribin sahlin. Hayyin, layin, qarib, sahl. Ulangi. Hayyin, layin, qarib, sahl. Apa itu yang hayyin? Seperti apa kok orang yang hayyin ini tidak bisa disentuh api neraka? Nah, orang yang hayyin ini orangnya cirinya tuh tenang. Lahir batinnya itu tenang, teduh, meneduhkan. Ya bayangkan aja Rasulullah seperti itu. Rasul mah tenang orangnya tuh. Hah, wayo? Enggak gitu. Tidak gerasa gerusu, tidak labil. Aduh, gimana nih anak saya ini? Enggak begitu Rasul, ya. Tidak gampang bicara, celetak-celetuk, tidak emosional, tidak temperamental, kalem, tenang. Semuanya serba dipertimbangkan. Seperti jalan di sekitar onak dan duri, tenang tapi milih, benar? Bicara juga begitu. Tidak setiap ingin bicara lalu bicara. Orang yang hayyin bicaranya tuh cuma 2 cirinya. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Yang kedua layin.
Layyin itu lembut, sopan, santun, penuh kasih sayang. Senangnya itu bantuin orang. Tapi kalau bantu seperti kalau bahasa Sunda, laukna benang, caina herang. Ikannya dapat, tapi airnya tidak keruh. Kita ngajarin orang, tapi orang tidak merasa digurui. Kita membantu orang, tapi orang tidak terhinakan karena bantuan kita. 3, qorib. Qorib itu dekat. Orang yang qorib mah nyenengin, ngangenin. Jadi kalau ketemu dengan dia tuh senang, baik. Dan kalau pisah tuh kangen. Kangen karena kebaikan. Dan yang terakhir, sahal. Sahal itu mudah. Orang yang sahal itu tidak rumit, tidak ribet, tidak suka nyari-nyari masalah, tidak berbelit-belit. Pokoknya kalau dengan orang ini mah urusan teh enak aja, gampang beresnya. Dagang juga, berapaan ini harganya? Ini 15.000, tapi saya cuma punya 10.000, boleh nggak? Nggak ada lagi uangnya. Nggak apa-apa, ambil aja, beres. Suami minta maaf, Bu, maafin ya kesalahan saya. Iya Pak, sama-sama. Selesai. Tapi yang tidak sahal agak rumit. Bu, maafin saya ya. Iyalah saya maafin Pak. Tapi Bapak harus tahu ya, antara memaafkan dan melupakan itu beda Pak. Saya bisa memaafkan Bapak sekarang, tapi melupakan kata-kata Bapak. Kan kata-kata Bapak tuh kayak pisau yang mengiris hati, kemudian dikasih jeruk nipis, perih Pak. Ribet tuh ya hatinya. Mau ngasih maaf juga rumit sekali. Lanjut. Dari mana datangnya hayyin? Hayyin itu, tenang itu pintunya satu. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi cari ketentraman mah nggak bisa dari mana-mana, nggak bisa dari siapa-siapa. Kenapa? Karena hati ini ciptaan Allah. Yang membulak-balik hati siapa? Allah. Tidak bisa cari ketenangan yang asli kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya maaf, nyari ketenangan dari suami mah nggak akan dapat, dan suaminya juga stres ya. Bapak ingin ditenangkan oleh istri, gak bisa. Istri juga pusing lihat bapak. Wah, saya ingin tenang ke laut, tsunami, tegang. Saya mau naik ke gunung, gempa, repot. Saya mau ke kota, demo. Tenang mah cuma satu pintunya. Apa? Zikrullah. Kenapa banyak orang yang stres? Karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Kenapa stres? Harusnya bagaimana? Kata siapa? Jangan ngarang. Harusnya banyak zikir, kurang mikir. Nggak mau. Saya mah punya istri kurang mikir, sih harulang. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Itu kunci tenang tuh Pak. Karena ini tidak mungkin tidak mikir. Tapi mikirnya kemana? Nah sekarang jawab. Langit, bumi berikut isinya ciptaan siapa?
Yakin? Seluruh manusia dan dunia ini milik siapa? Ada dalam genggaman siapa? Mungkinkah sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Jawab. Mungkinkah sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Mungkinkah ada nikmat yang bisa datang kepada kita tanpa izin Allah? Mungkinkah ada musibah yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah? Jawab semuanya. Jadi semua kejadian itu milik sudah. Sekarang apapun yang kita inginkan pasti itu milik Allah. Dalam kekuasaan Allah, hanya bisa sampai kepada kita dengan izin. Tuh, ingat jodoh, ingat Allah. Aduh, saya gimana ya umur saya? Atau jangan ngomong ke saya. Nah, saya mah KB 2 saja cukup ya. Kenapa ketawanya gitu, Pak? Saya curiga seperti yang mau berguru. Bu, cemburu tadi menderita karena apa? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Ibu ingat suami, langsung belok ingat ke Allah. Suami ciptaan siapa? Suami milik siapa? Siapa yang bisa membulak-balik hati suami? Tuh. Makanya kalau ada apa-apa, wasta'inu bisabri wassalah. Sabar, tahan diri dari kata-kata dan perbuatan yang tidak Allah sukai, lalu ambil wudu, sholat. Sama, saya juga barusan mau ceramah. Gimana supaya ceramah saya manfaat, diterima oleh Allah, supaya perkataannya baik, tidak tergelincir? Sholat dulu. Karena yang menguasai pikiran dan lisan saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kan ada tuh yang suaminya galak. Kalau marah tuh Pak, pergi dari rumah tuh 3 hari, tapi sebelumnya dia ngebanting-banting dulu piring. Pokoknya ngerusak, tapi nggak mukul ke istrinya, hanya ngerusak barang. Malam-malam berantem tuh. Wah, berantem, pergi aja dia. Setengah jam tuh balik lagi. Dia sendiri heran kenapa mau balik lagi. Sampai ke rumah, di kamar ternyata istrinya sedang sholat. Selesai sholat, ditungguin, Bu, saya minta maaf ya, tadi kata-kata saya kasar, kelakuan saya tidak baik. Iya Pak, saya yang minta maaf Pak. Beres begitu, damai. Nah, menjelang tidur suaminya nanya, Bu, kamu ngamalin apa? Ngewiridin apa? Saya kan biasanya 3 hari, kenapa baru setengah jam udah pulang? Rupanya si bapak pergi, ibu ambil wudhu, sholat. Ya Allah, sholat untuk bertaubat ya. Ampun, saya ngaku saya belum jadi istri yang baik. Saya belum sabar, sikap saya sering kasar, kata-kata saya sering menyakiti. Ampun ya Allah, minta ampun terus. Sholat lagi, titip suaminya, titip suami saya ya Allah. Pergi dari rumah, tapi engkau tahu perginya kemana. Engkau yang kuasa menjaganya, engkau yang kuasa membulak-balik hatinya, engkau yang kuasa mencabut amarahnya. Doa ke Allah, balik tuh si bapak. Jelas Bu, ini asli loh, dalilnya jelas. Cuma saya, kita mah suka kalau ada masalah teh suka curhat di medsos. Apaan curhat di medsos? Kata peneliti, saya nggak tahu penelitiannya bagus atau enggak. Kalau bapak ibu curhat di medsos, 80% nggak peduli, 17% puas lihat ibu rasain, jadi bahagia lihat kita menderita deh. Yang 3% enak dengerin, jadi 100% lah nggak berguna. Mending ke Allah curhat mah ya, setuju?
Sekarang apa yang tidak ada dalam kekuasaan Allah? Gak ada. Punya hutang, minta ke Allah dibayarin. Ya, gimana ya, saya tuh gak akan mungkin kebayar utang saya. Menurut kita. Tapi kalau Allah mau bayarin, gampang. Dulu Pak ada Pak di pesantren, dia bahkan sampai rencana mau maling tuh Pak, saking gak kuat nanggung utang. Tapi dia sholat dulu mau maling tuh. Dia cerita nih, pada Isya tuh sholat, ya Allah saya tidak niat maling, tapi saya niat pinjem dulu aja, cuma gak bilang-bilang. Rencananya dia mau nyongkel kios, ini beneran loh Pak, tahun 90-an ceritanya. Saya sampai sekarang masih ngebayangin wajahnya nih. Dia bingung sekali gitu. Ini mah mau pinjam, ya Allah, tidur aja. Nah, bangun aja kesiangan. Jadi nggak jadi malingnya oleh Allah. Tapi dalam tidurnya teh bermimpi. Tahu mimpinya apa? Disuruh datang ke Geger Kalong, ke pesantren Darut Tauhid, temui Aagim kan gitu. Nah, jadi saya pada malam itu tidak kemana-mana, ke rumah dia, ke mimpi dia. Saya tidak tahu urusannya Pak. Nah, di Bandung datang tamu sebelum ngantor Pak, jam 7-an. Ada mobil di pinggir masjid. Saya mau nitip zakat ya Ayah. Ini saya dapat rezeki, alhamdulillah. Nitip, kalau bisa zakat ini untuk yang punya utang lah, karena saya dulu pernah punya utang menderita. Oh ya, terima kasih, saya sampaikan Pak, insya Allah. Beliau pergi, datang dah si bapak itu teh, pemuda deh, belum bapak-bapak, punya istri tapi masih kecil anaknya. Diam aja di sana. Saya tuh, ada apa Pak? Aduh, saya tuh malu harus ngomong. Dah saya tuh mimpi apa? Ya saya tuh dalam keadaan sulit, lalu sholat, mau niat ngambil uang di kios tetangga, tapi ketiduran. Dan saya mimpi, emang kenapa? Saya tuh, Bapak punya utang ya? Oh kok tahu? Kira-kira aja, sebab tadi ada yang itu, ini kasihin. Waduh, dia sujud syukur. Tuh, sholat. Jangan ditiru, sholat mau maksiat ya. Tapi betapa Allah membayarkan hutang itu mudah. Kalau Allah mau tinggal digerakkan aja siapa. Makanya udahlah, nggak usah kebanyakan segala dipikir yang membuat lupa ke Allah. Kalau mau mikir langsung nyambung ke Allah. Setuju? Pak, mau punya istri solehah? Yang ada digimanain? Nah, yang ada ditambah imannya. Ibu jangan mudah bereaksi ya. Belum selesai saya bicaranya. Harus hayyin, tenang. Oh, si A ngajarin apa? Ditambah imannya dan ditambah ilmunya. Ibu ingin punya suami yang soleh, Bu? Yang ada gimana? Diganti akhlaknya ya. Apapun yang kita inginkan pasti ada dalam kekuasaan Allah. Ingin umroh, Allah yang ngundang. Kalau Allah mau ngundang, tinggal digerakkan saja siapa yang dia kehendaki. Mas Kunto di Darut Tauhid, mata tunanetra, kaki lumpuh, sampai tuh ke tanah suci. Tidak ada yang sulit. Ingin jodoh, itu siapa teman saudara saya, kaki lumpuh, badan susah bergerak, minta ke Allah, berangkat reuni, ketemu dengan teman SMA dulu, nikah. Tidak sulit bagi Allah. Dan semua makhluk juga dalam kekuasaan Allah. Masalah terbesar kita itu mulut minta ke Allah, hati tidak bergantung ke Allah. Itu masalah terbesar kita. Ya Allah, tolonglah saya, hanya Engkau Maha Penolong. Mulut betul, tapi hati
ngarep-ngarep dihargai, ngarep-ngarep dipuji, ngarep-ngarep dihormati, ngarep-ngarep diberi. Hatinya bersandar ke makhluk. Itu yang bikin tidak ditolong oleh Allah. Bu, ibu masak pagi-pagi untuk sarapan. Udah ditata sebaik mungkin. Pak, sarapan dulu. Bu, maaf ya, saya nggak ada waktu, saya harus pergi sekarang juga. Lain kali aja ya. Punten. Assalamualaikum. Pergi aja suami teh. Jujur, bagaimana perasaan ibu? Hah? Kecewa. Terus? Yang jelas Bu. Kesel, lalu jengkel, kemudian marah. Tuh, kalau ciri-ciri nggak ikhlas kayak gitu, Pak. Jadi walaupun berbuat baik teh menderita. Karena harapannya adalah bukan dari Allah tapi dari suami. Inginnya dimakan oleh suami, kemudian dipuji, masakan lezat. Maunya begitu, suami. Makanya capek hatinya. Tapi kalau ngarap-ngarap dari Allah, niat sudah diketahui Allah, masak sudah dilihat Allah, menyiapkan sudah ditatap Allah. Tapi karena memang bukan rezeki suami, ya sudah pasti suami akan pergi. Apa ruginya? Mengerti? Nggak dijawab. Ya udah, saya mah nggak ngarep-ngarep jawaban. Tapi gimana gitu ya? Pertanyaan segitu sederhananya teh nggak dijawab. Mengerti? Apa? Coba jelaskan. Nah, jadi orang yang hayyin itu adalah orang yang selain tubuhnya patuh ke Allah, juga hatinya pasrah hanya kepada Allah. Semakin hati bersandar kepada selain Allah, tidak keluar itu hayyinnya. Mengerti? Jadi jangan bersandar kepada siapapun, apapun, kecuali hanya kepada Allah. Bersihkan hati itu, ambil, hilangkan ngarep-ngarep sesuatu dari makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Tenang. Orang jengkel, marah, pusing teh karena ngarep-ngarep. Bapak ingin dihargai istri, sakit hati, Pak. Ibu ingin dicintai, cintai saya, Pak. Duh, susah Bu, beda sekarang. Dulu papa mencintai saya habis-habisan, kenapa sekarang beda? Dan ibunya juga beda sekarang. Dasar lelaki hidung belang, kebetulan di sini pakai spidol. Udahlah Bu, nggak usah ngejar-ngejar cinta suami, mending ngejar-ngejar cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang suaminya sudah meninggal belum? Cung, ada? Ibu udah meninggal? Siapanya? Ibu atau suami? Suami. Sudah berapa lama Bu? 1 tahun? Oh iya, saya ikut mendoakan semoga yang dapat yang terbaik ya. Yang sudah agak lama meninggalnya, sudah berapa tahun Bu? 4 tahun. Ada yang lebih lama lagi? 20 tahun. Iya. Hai 19 dengan 20 banyakan mana? Ibu 20 tahun wafat, tapi saya lihat ibu masih hidup ya. Masih makan, masih berteduh, masih ada rezekinya. Berarti bukan suami ibu yang menjamin ibu ya Bu ya. Betul? Harusnya ibu udah meninggal dari dulu juga. Kalau jaminannya datang dari suami. Makanya biasa-biasa aja lah ya. Cinta, sayang, wajar, tapi jangan you are my everything. Bu, jangan keseringan WA ke suami itu ya. Apalagi nyuruh video call terus, itu teh patroli. Papa, di mana Pak?
Saya kan di sebelah kamu. Belum pergi ya. Dikit-dikit ngontak. Udahlah, percayakan saja ke Allah, betul? Jadi istri yang baik, yang disukai Allah. Tidak bisa diakalin suami mah, tapi bisa dibulak-balik hatinya oleh Allah. Sama bapak juga, Pak. Sama istri mah udah nggak usah. Pokoknya kalau sama istri mah dengar baik-baik, bicara secukupnya, selebihnya mah diam. Sing sabar. Percuma banyak ngomong juga, karena stok ibu-ibu tuh perkataannya lebih banyak. Dan bekal kalah terus. Walaupun diulang-ulang, pasti nanti ngomong lagi sama tuh, Pak. Kenapa wanita begitu? Gak tahu gimana. Katanya kalau lelaki kan otak bicaranya separoh. Jadi sekitar 7.000 kalimat per hari. Yang banyak omong 9.000, yang pendiam 5.000. Tapi kalau wanita katanya otak bicaranya kiri kanan. Jadi standarnya 20.000 ya. Jadi dengan ember juga ngobrol. Ember kemana aja kamu gitu. Jadi daripada ngomong yang ngomel sama tetangga ya dengerin aja lah oleh bapak ya. Pak, jangan banyak berharap. Tenang. Aduh. Andai kata bapak ibu tahu rahasianya tawakal itu bahagia deh, Pak. Gak ngarep-ngarep. Gak ngarep-ngarep dipuji, gak ngarep-ngarep dihargai, gak ngarep-ngarep dihormati, gak ngarep-ngarep diberi, gak ngarep-ngarep. Lempeng we hidup mah ngarep-ngarep dari Allah. Hayin tuh langsung. Layin itu apa? Lembut. Surat Ali Imran ayat 159. Ada? Mana yang bagian baca Quran? Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, fabima rahmatin minallah, hanya dengan rahmat Allah, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang menjauh dari sisimu. Fa'fu anhum, menjauh dari sekitarmu, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan. Jadi selain kita maafkan, suami dimaafkan, ibu minta, ya Allah ampuni suami saya. Selain istri bapak maafkan, bapak mohon ampuni istri saya. Wasyawirhum fil amr, dan musyawarah. Fa'idha azamta, kalau sudah bulat nih tekad di sini, pasrah ke Allah. Fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Jelas hadirin, kenapa orang yang lain ternyata tidak tersentuh api neraka? Lawannya orang yang lain itu orang yang kasar, emosional, galak, pemarah, zolim. Lihat tidak,
video-video yang beredar, yang penuh kekerasan itu, hati jadi seneng atau jadi ikut tidak suka? Nah hadirin sekalian, jadi lain itu datangnya dari sifat kasih sayang. Makin sayang, makin lembut itu hati kita. Terakhir, Qorib itu yang kasar itu ya, mukul itu pasti lagi tidak ada kasih sayang. Betul tidak? Bu, ibu teh dengan bapak teh hardware dan softwarenya tuh lebih lembut. Coba lihat tangan ya, lebih lembut, kulit lebih lembut, suara juga. Coba kita gitu, apa pak, bisa terbalik ya enggak? Nah kami ini lelaki ini udah hidupnya tuh lebih keras suasananya dibanding perempuan. Nah makanya dijodohkan itu supaya pulang ke rumah tuh dapat kelembutan, ya kan? Jadi bayangkan betapa menderitanya kami ketika pulang ke rumah di smackdown. Ibu, coba saya mau nanya, ini maaf ya karena ibu-ibu mayoritas nih, kita sampai terpojok dekat kolam begini Pak. Bu, maukah ibu punya suami yang mudah tersinggung? Jawab supaya siapa tuh dikabulkan. Maukah punya suami yang mudah tersinggung? Maukah punya suami yang suka ngomel-ngomel aja gitu? Yang mudah marah? Yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan? Maukah punya suami yang curiga aja terus? Maukah punya suami yang suka gampang sakit hati? Sama ya, apa ya? Kita juga sama. Bukan cuman ibu, Bu. Kami juga nggak mau istri rewel, ngomel, bawel, ngungkit terus, muter-muter terus ngomong. Cik atuh Bu, sing sadar, kami teh sama. Ini tes lainnya ya. Aduh maaf nih saya ngulang yang ini karena ini jamaahnya baru, jadi saya puas kalau yang baru tuh denger ya. Bu, kalau ibu bikin salah, maunya oleh suami tuh dimarah atau diacuhkan atau dinasehati dengan lemah lembut? Gak mau dimarah, gak mau diacuhkan. Dengar Pak, catat, inginnya dinasehati dengan lemah lembut. Maunya dinasehatinya di depan anak-anak, di depan orang, atau secara pribadi sembunyi-sembunyi. Catat Pak, maunya kalau memberi nasihat tuh jangan di depan orang, sembunyi-sembunyi gitu ya Bu ya. Lemah lembut, sembunyi. Ibu maunya diungkit-ungkit tidak kesalahan yang lalu, atau udah sekali aja ngomong gitu kan? Sekali aja, nggak usah diungkit-ungkit. Catat Pak, jangan suka ngungkit. Jadi sekali bicara, Bu, ibu jangan melakukan kesalahan seperti tadi ya. Cek, udah diam. Nggak boleh terlalu panjang lebar ya Bu ya. Udah gitu maunya dimaafkan tidak? Maunya dimaafkan tidak oleh suami? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Oh jadi sebelum minta maaf langsung suami teh memaafkan. Coba itu Pak, Masya Allah. Ini super pisan. Kenapa kursi jadi begini nih? Jadi ibu teh maunya gitu ya Bu ya. Catat Pak baik-baik ya. Jadi kalau istri melakukan kesalahan, kita jangan marah, jangan acuh, tapi Bu, boleh kita bicara dulu di sini. Dinasehati dengan lemah lembut. Bu, kalau bisa ya ibu tidak usah ya judes gitu dan ya Bu ya. Dan tidak boleh diungkit-ungkit ya. Cek sekali aja gitu kan Bu ya. Udah gitu, tapi jangan khawatir Bu, ibu sudah langsung saya maafkan. Aduh, hebat bisa. Ibu ke suami gitu enggak? Nah, catat ya.
bahwa wanita mah suka ingin tapi dia enggak gitu. Maaf ya Bu ya. Qorib, dekat. Orang yang qorib itu kalau ketemu tuh nyenengin, kalau pisah ngangenin. Kenapa? Karena kalau orang qorib tuh pakai hati yang tawadu. Nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau jumpa dengan orang lain, siapapun, beliau itu fokus mengistimewakan orang yang ada di depannya. Posturnya juga menghadap tuh. Assalamualaikum, mengasongkan tangan duluan dan tidak dilepas sebelum dilepas oleh yang disalami. Kadang jubahnya dipakai alas duduk. Dan Rasul itu menyimak, mendengar dengan baik. Kalau yang di depannya ngelucu, beliau ikut senyum. Tidak terbahak-bahak. Kalau cerita sesuatu yang menyenangkan, ikut senang. Kalau sesuatu yang prihatin, beliau ikut sedih. Pokoknya empati. Dan kalau berangkat, beliau tidak berbalik sebelum tamunya pergi. Jadi tiap tamu tuh, kalau udah ketemu Rasul tuh selalu hatinya sama. Saya adalah orang yang paling disukai Rasulullah SAW. Kenapa? Karena perhatiannya penuh. Seperti kaca pembesar, kalau cahaya matahari pakai kaca pembesar, fokus terbakar. Betul? Itulah rahasia qorib. Tawadu, rendah hati. Sayang kita mah ya Bu, Pak, gara-gara ada HP, dengan anak jadi jauh, dengan istri jadi jauh, dengan suami dari jauh, sampai ada anak kecil, nak, ditanya oleh guru TK, kamu mau jadi apa nak? Mau jadi bunga enggak? Yang harum? Enggak mau Bu Guru. Mau jadi kupu-kupu yang indah? Enggak mau Bu Guru. Maunya jadi apa? Saya mau jadi HP Bu Guru. Sebab ibu saya senantiasa sama HP, dipegang kemana-mana. Kalau HP manggil, ibu segera. Kalau saya manggil, ibu nggak peduli. Ibu tidurnya juga sama HP. Sebelum tidur selalu menatap HP. Bangun tidur yang pertama dipegang HP Bu Guru. Saya pengen jadi HP. Tuh, dengerin Bu. Evaluasi diri. Bu, Pak, kita mau ngobrol dengan anak. Mama, nilai saya bagus, Ma. Ya, nah, bagus. Ibu senang sekali ya. Terus, kamu harus jadi manusia bertakwa seutuhnya ya, sesuai dengan undang-undang dasar. Bu, Pak, ayo kita contoh Nabi Muhammad yang selalu rendah hati. Betul? Terakhir adalah sahal, mudah. Orang yang sahal itu orang yang yassiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan urusan. Mudahkan, hadirin. Hidup tuh jangan dibikin ribet. Kita tuh udah banyak masalah dalam hidup ini. Kalau tiap masalah dibikin besar, tiap masalah dibikin gawat, tiap masalah dibikin rumit, kapan bahagianya? Nggak ada yang sempurna dalam hidup ini, benar? Udah masak gini, kopinya kurang anget dong, mah. Atuh ngomong baik-baik, udah diangetin, kurang manis. Jadi suasana tuh nggak enak. Udah dimanisin, kopi tanpa pisang goreng tuh bagai malam tak berbintang. Menirubet pisan ada. Ada orang yang ribet aja, dari bangun sampai tidur lagi tuh ribet. Bangun tidur, aduh, pinggangnya udah nggak enak. Jangan-jangan apa nih, saraf kejepit atau apa nih? Ini kaki kenapa asam urat nih naik nih, ha? Ada yang bangun tidur tuh bukannya syukur masih hidup, tapi ngutuk tubuhnya sendiri. Bawa apa nih? Ya kan dia yang menguap. Mau makan ribut. Jangan bikin nasi goreng bosen. Belum juga bikin udah bosen.
Pak, di itu aja ya Pak, bubur ayam yang di depan. Apa? Bubur ayam di depan? Itu kan ayamnya dikit, cakwenya dikit, amit-amit. Marah, beli belum, ngambek. Mau pergi, udah telat gini, udah pasti macet nih, belum pergi, udah macet duluan perasaan. Lewat lampu merah, ini saya paling sebel nih lampu merah yang ini ya. Dia tuh merahnya seumur hidup, hijaunya sekejap mata, dusta ya. Ada yang rewel, lihat mobil bagus deh, nyicil, nggak ada mobil cash sekarang, ngambek. Padahal nggak kenal, nggak nyicil. Nonton TV juga, nonton sepak bola, kepinggir ke blow on, harusnya dikeluarin dia tuh. Aduh, sok tahu dia main enggak, bola nggak punya. Pernah dengar nggak orang yang ngomel-ngomel gitu terus? Pernah dengar nggak? Jelas nggak suaranya? Jelas, suara sendiri gimana sih? Aduh, rugilah, dibuat gampang lah hidup mah ya. Setuju? Pak, kalau istri marah-marah, ngomel-ngomel, tahu bagaimana Bapak? Wasta'inu bisabri wassalat. Jangan jawab, jangan rewel, jangan ribut. Sabar. Istri mah disabarin dan disolatin, itu Pak. Bukan sholat jenazah Pak, sholat tobat. Dilarang mempersulit orang lain, itu dalam Islam ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Karim. Ya Allah, catatkan siapapun yang Kau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Kau cintai. Hapuskan semua dosa dan aib kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, jadikan sisa umur ini umur yang berkah. Karuniakan kepada kami sisa umur istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya ya.